Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang anak kuli bangunan ini dulu tak mampu beli seragam, kini ia jadi arsitek yang bangun gedung sekolah gratis. Dulu, tiap pagi aku berdiri di balik gerbang sekolah. Melihat anak-anak lain pakai seragam rapi, sepatu hitam mengkilap, tas baru. Sementara aku pakai baju bekas pinjaman tetangga. Sepatu robek. Bau semen dari tubuh ayahku masih menempel di seragamku. Aku ingat, waktu itu aku nangis diam-diam di belakang kelas karena guru menegurku soal pakaian kotor. Padahal, aku cuma anak kuli bangunan yang bantu ibunya cuci piring sore hari demi bisa beli buku tulis baru. Teman-teman menertawakan. Ada yang bilang, anak tukang, ya masa depan tukang. Dan aku percaya. Sampai suatu hari, ayahku pulang dengan tangan berdarah dan berkata, "Sekolah yang Bapak bangun hari ini, suatu saat kamu harus masuk ke dalamnya bukan sebagai murid, tapi sebagai pembuatnya." Kata-kata itu mengendap. Luka-luka hidup mengajarkanku cara bertahan. Aku belajar di bawah lampu jalan. Gambar bangunan dengan arang. Dan kirimkan satu lamaran beasiswa tanpa harapan. Tapi ternyata, harapan kecil itu cukup untuk mengubah hidupku. 20 tahun kemudian, aku berdiri di tanah tempat ayah dulu mencangkul fondasi. Kali ini, bukan sebagai anak kuli, tapi sebagai arsitek yang membangun sekolah baru, gratis, untuk anak-anak seperti diriku dulu. Tak ada biaya masuk. Tak ada kewajiban beli seragam. Yang penting, mereka mau belajar. Saat gunting pita dipotong dan bangunan itu resmi dibuka, aku hanya menatap langit dan berkata dalam hati, "Pak, aku bangun ini pakai doa-doa Bapak yang tak pernah minta dibalas." Karena ketika hidup menghantammu dengan keras, kamu bisa pilih, menyerah, atau membangun sesuatu yang lebih kuat. Tapi jangan skip satu detik pun dari cerita ini. Karena dari lantai yang sama tempat dia jatuh, di sanalah ia membangun mimpi yang berdiri selamanya. Sebelum lanjut mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Rehan. Aku anak kuli bangunan. Bukan kuli teknik, bukan kuli berhelm putih, tapi buruh angkut semen, tukang aduk pasir, yang tangannya selalu retak-retak karena terkena kapur dan air hujan. Setiap hari aku mengantar ayahku bekerja di proyek pembangunan sekolah dasar negeri di desa kami. Saat anak-anak lain melangkah ke dalam sekolah dengan seragam putih merah bersih, aku hanya berdiri di balik pagar. Aku menunduk, menyembunyikan bajuku yang sudah pudar warnanya. Sepatu? Aku tidak punya. Hanya sandal jepit yang talinya sudah dikait kawat. Satu-satunya tas yang kupunya adalah kantong kresek hitam, berisi buku tulis lusuh dengan nama yang mulai memudar karena sering kehujanan. Aku masih ingat hari itu, Bu Guru memanggilku di depan kelas. Aku masuk sebagai murid tidak tetap, anak buruh yang numpang ikut pelajaran jika ada bangku kosong. Tapi hari itu, beliau menegur karena bajuku terlalu kotor. Ada semen di punggung bajuku. Bekas gendong-gendong semen waktu bantu ayah tadi pagi. Satu kelas tertawa. Salah satu dari mereka berbisik, "Kasian, anak tukang. Masa depan paling jadi tukang juga." Hatiku remuk. Tapi aku tak menangis. Aku hanya duduk di bangku kayu itu, diam, menatap papan tulis, dan berjanji dalam hati. Suatu hari, aku akan bangun sekolah ini. Bukan sebagai murid, tapi sebagai pembuatnya. Malamnya aku cerita ke ayah.
Kami duduk di pinggir kali belakang rumah petak kami. Ayah hanya tertawa pelan, lalu menepuk bahuku. "Kamu tahu nggak, Nak," katanya sambil memandangi bintang, "sekolah yang Bapak bangun hari ini, semoga kelak jadi tempat kamu berdiri sebagai seseorang yang bisa ubah nasib orang lain. Jangan jadi tinggi karena uang, tapi jadi tinggi karena kamu pernah paling rendah." Kalimat itu seperti terukir di dadaku. Aku simpan. Kubiarkan membusuk bersama rasa malu dan ketertinggalanku. Dan sejak malam itu, aku mulai belajar diam-diam. Di teras rumah tetangga yang nyala lampunya paling terang. Di bawah sinar lampu jalan yang cuma nyala setengah. Aku menggambar pakai arang. Belajar menghitung fondasi. Membaca ulang buku paket bekas yang dikasih guru pustakawan diam-diam. Aku tidak tahu caranya jadi arsitek. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara masuk kuliah. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau jadi penonton seumur hidupku. Usiaku baru menginjak 14 tahun ketika aku mulai menggambar bangunan impian pertamaku. Sebuah sekolah sederhana, 2 lantai, tapi punya jendela besar agar cahaya matahari bisa masuk ke semua ruang kelas. Aku menggambarnya di kertas buram bekas bungkus nasi Padang. Garis-garisnya tak lurus, tintanya kadang bocor, tapi semangatku tak pernah pecah. Setiap malam, aku mencuri waktu dari kantuk. Aku belajar lewat buku bekas yang kubeli dari Loakan. Aku mencatat, mencoret, mengulang. Tidak ada guru les. Tidak ada bimbingan. Hanya mimpi dan kegigihan yang terus berbisik. "Kamu bisa, Rehan. Asal jangan berhenti." Tapi hidup tidak pernah sabar terhadap mimpi anak miskin. Suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah kami bocor parah. Aku panik. Ku selamatkan buku-buku, kertas gambar, dan catatan kecilku. Tapi satu folder yang berisi rancangan paling rapi sudah basah lebih dulu. Kertasnya lengket. Garisnya luntur. Tinta hitam meleleh seperti darah dari luka yang tak bisa sembuh. Aku terduduk di lantai, menatap potongan kertas itu. Aku ingin marah. Ingin teriak. Tapi yang keluar hanya napas putus dan air mata pelan. Ayah masuk. Wajahnya letih, bajunya basah kuyup. Tapi saat melihat aku menangis sambil memeluk kertas yang rusak, ia duduk di sampingku dan berkata, "Kalau gambar bisa hilang karena hujan, maka gambarlah lagi. Tapi kali ini, di hatimu." Keesokan paginya aku bangun lebih cepat. Aku duduk di depan rumah, menatap matahari terbit sambil memegang pulpen baru, hasil menukar satu-satunya mainan yang aku miliki. Aku mulai menggambar lagi. Bukan karena aku jago, tapi karena aku belum selesai. Dan saat anak-anak lain sibuk bermain, aku sibuk menyusun sketsa. Saat anak lain memikirkan ulang tahun, aku memikirkan cara membuat ruang kelas yang cukup terang tanpa listrik. Tahun demi tahun berlalu. Aku tak pernah ikut bimbel. Tak pernah punya seragam yang utuh. Tapi nilai matematikaku selalu tertinggi. Aku ikut lomba menggambar bangunan tingkat kabupaten. Aku hanya punya satu penggaris plastik murahan. Tapi aku pulang bawa piala. Anak tukang bangunan dari desa terpencil ini memukau juri dengan rancangan sekolah ramah lingkungan. Begitu tulis koran lokal minggu itu. Tapi aku tahu, itu bukan karena aku hebat. Itu karena aku sudah cukup lama hidup di pinggir. Dan orang-orang di pinggir selalu tahu persis bangunan seperti apa yang paling dibutuhkan dunia. Hari itu, aku baru saja pulang dari pasar. Jalanan becek, sandal jepitku putus,
dan aku harus mengikatnya dengan tali rafia. Di tangan kiriku ada satu bungkus nasi sisa yang kubeli dengan uang dari bantu-bantu tetangga angkut barang. Begitu sampai rumah, ayah menatapku dari jauh dengan tatapan yang tak biasa. "Rehan," katanya pelan, "ada surat buat kamu." Aku berhenti. "Surat? Untukku?" Tanganku gemetar saat mengambil amplop berlogo perguruan tinggi negeri terkenal dari tangan ayah. Kertasnya tebal, bersih, dan terasa asing di tanganku yang kasar. Kubuka perlahan. Kalimat pertama langsung membuat nafasku memburu. "Selamat, Anda dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa penuh program arsitektur." Ayah langsung sujud. Air matanya jatuh ke tanah. Aku masih berdiri mematung, tak percaya. Di balik surat itu, seperti ada pintu dunia baru yang terbuka. Dunia yang dulu hanya bisa kulihat dari balik pagar, kini menyambutku. Kuliah di kota adalah mimpi yang tak pernah berani kupanjatkan terlalu tinggi. Tapi kini aku di sana. Di antara gedung tinggi, dosen-dosen bersertifikat internasional, dan teman-teman yang datang dengan mobil, bukan kaki telanjang sepertiku. Aku makan hemat, minum dari keran umum, dan kadang tidur di lantai perpustakaan saat kosku banjir. Tapi aku tak pernah absen. Aku duduk paling depan, menjawab paling cepat, mengerjakan tugas paling awal. Karena aku bukan datang untuk bersaing. Aku datang untuk membuktikan bahwa anak kuli bangunan pun bisa jadi arsitek. Bahwa anak yang dulu tak mampu beli seragam bisa menggambar gedung sekolah impian. Hari pertama praktek lapangan, dosen memberiku tugas desain renovasi sekolah tua. Aku berdiri di halaman sekolah itu, dan jantungku nyaris berhenti. Itu sekolah masa kecilku. Pagar besinya masih berkarat. Bangkunya masih reot. Kelasnya masih gelap. Tapi ada satu hal yang membuatku tercekat. Di dinding belakang, masih tergantung papan tulis kecil dengan bekas coretan namaku, nama yang dulu ditertawakan karena bajuku kotor. Dan hari itu, aku menggambar ulang bangunan itu. Dengan jendela besar, ventilasi yang cukup, lorong yang luas, dan ruang kelas tanpa sekat, agar tak ada lagi anak yang duduk paling belakang hanya karena baju mereka berbeda. Aku tahu satu hal. Bangunan ini akan jadi penebus semua luka kecil yang dulu kubawa pulang setiap sore. 5 tahun setelah kelulusan, aku kembali ke desa. Tapi kali ini, bukan sebagai anak kuli bangunan yang menumpang pelajaran, melainkan sebagai arsitek muda yang membawa proposal besar di tangan kanan dan janji masa kecil di tangan kiri. Kucium tangan ayah begitu tiba. Tangannya masih kasar, kapalan, tapi kini ia lebih sering di rumah karena tenaganya sudah tak sekuat dulu. Ia menatapku lama. "Kamu beneran mau bangun sekolah ini?" Aku mengangguk. Tapi kali ini, semua biayanya dariku. Ayah terdiam, lalu memelukku erat. Dulu Bapak angkut semen untuk orang lain, sekarang anak Bapak bikin bangunan buat semua orang. Aku kumpulkan tukang dari desa. Sebagian dari mereka adalah teman-teman ayah dulu. Beberapa tidak percaya waktu tahu bahwa Rehan kecil kini adalah pemilik proyek. Tapi aku tidak peduli siapa yang percaya. Yang aku tahu, di tanah inilah aku pernah merasa kecil. Maka, di tanah ini pula aku harus membangun sesuatu yang besar. Kuhancurkan bangunan lama. Kusiapkan gambar baru. Dan hari itu, saat aku meletakkan batu pertama, hujan turun deras, persis seperti malam ketika gambar-gambarku dulu hancur. Tapi kali ini aku tidak lari.
Aku berdiri di tengah hujan, membiarkan air membasahi tubuhku. Karena ini bukan lagi kehancuran. Ini pembuktian. Pembangunan berjalan selama 8 bulan. Tidak mudah. Beberapa kali dana tersendat. Beberapa kali bahan bangunan kurang. Tapi aku tidak menyerah. Karena ini bukan proyek biasa. Ini adalah bangunan yang kubuat untuk membayar semua luka yang dulu tidak sempat kuobati. Saat bangunan mulai berdiri, anak-anak dari desa berdatangan. Mereka menatap bangunan tinggi dengan mata takjub. Beberapa di antara mereka datang tanpa alas kaki. Sebagian memakai seragam tambal sulam. Dan aku hanya bisa tersenyum getir karena aku melihat diriku sendiri dalam mata-mata kecil itu. Lalu dinas pendidikan datang. Mereka menawarkan kerjasama. Mereka tidak percaya sekolah seindah itu dibangun tanpa sponsor besar. Tapi aku hanya jawab satu kalimat. Bangunan ini dibangun dari rasa sakit. Dan rasa sakit tidak butuh dana investor. 1 hari sebelum peresmian, aku mengajak ayah berkeliling. Kami berjalan dari ruang guru sampai ke toilet bersih yang dulu bahkan tak pernah tersedia. Bapak nggak nyangka, katanya pelan. Dulu kamu cuma anak yang bantu aduk semen. Sekarang kamu buat kami semua punya harapan baru. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya bisa memeluk pundaknya. Dan esok paginya, seluruh desa berkumpul. Spanduk sederhana terpasang di gerbang depan. Peresmian sekolah gratis arsitek Rehan. Saat aku naik ke panggung kecil dan berdiri di depan mikrofon, anak-anak di depanku menatap penuh semangat. Tanganku gemetar. Aku pandang satu-satu wajah mereka, lalu berkata, "Dulu aku berdiri di luar pagar karena tak mampu masuk. Hari ini, aku hancurkan pagar itu agar tak ada anak lain yang merasa seperti aku dulu." Setelah acara peresmian itu, hidupku berubah. Bukan karena aku jadi terkenal, bukan karena undangan dari televisi mulai berdatangan, tapi karena satu hal yang jauh lebih berarti, aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Sekolah yang kubangun akhirnya mulai berjalan. Tidak ada pendaftaran rumit. Tidak ada syarat fotokopi kartu keluarga. Anak-anak hanya perlu datang dan belajar. Meja dan kursi dibuat dari kayu daur ulang. Dindingnya penuh gambar warna-warni hasil karya siswa. Di pojok ruangan, ada rak buku bekas sumbangan orang-orang dari media sosial. Tidak mewah, tapi penuh nyawa. Aku tak memungut biaya apapun. Gaji guru dibayar dari proyek arsitektur lain yang kupegang di kota. Beberapa temanku sesama alumni kampus ikut mengajar sukarela di akhir pekan. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak di desa ini tak lagi melihat sekolah sebagai tempat yang menakutkan. Suatu sore, aku duduk di depan kelas sambil menyesap teh. Seorang anak perempuan kecil duduk di sebelahku. Namanya Dina. Bajunya kumal, tapi matanya berbinar. "Pak Rehan," katanya, "kenapa sekolah ini nggak punya gerbang?" Aku tersenyum. Kupandangi halaman luas yang terbuka tanpa pagar itu. Supaya nggak ada yang merasa terkurung. Dan nggak ada yang merasa tak layak masuk. Dina terdiam. Lalu mengangguk pelan. Ia berlari masuk ke kelas lagi, lalu duduk paling depan, mencatat setiap kata dari guru dengan semangat yang meledak-ledak. Dan saat kulihat dia begitu bersinar di tempat itu, aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan dari kampus lamaku. Mereka memintaku memberi kuliah umum sebagai alumni inspiratif. Waktu aku naik ke podium besar,
Di hadapan ratusan mahasiswa baru, aku hanya membawa satu benda. Sebuah sandal jepit butut. Sandal yang dulu kupakai saat datang ke kota untuk pertama kalinya. Ini, kataku sambil mengangkatnya, adalah alas kaki yang menapaki lantai kampus ini bertahun-tahun lalu. Bukan karena aku punya bekal cukup, tapi karena aku punya luka yang belum sembuh. Dan sekarang, sandal ini tidak lagi untukku, tapi untuk setiap anak yang pernah merasa kecil, diremehkan, dianggap tak layak bermimpi. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi aku hanya menunduk, menahan tangis. Karena di balik gemuruh itu, aku kembali mendengar suara ayahku malam itu di pinggir kali yang berkata, "Jangan jadi tinggi karena uang, tapi jadi tinggi karena kamu pernah paling rendah." Kini sekolah itu terus berkembang. Ada kelas baru. Ada taman baca. Dan setiap kali aku kembali ke desa, anak-anak menyambut dengan tawa dan pelukan. Tapi ada satu ruang yang paling aku jaga. Ruang paling belakang, tanpa nama di pintunya. Itu adalah ruang yang kubiarkan kosong, hanya dengan satu kursi dan satu meja kayu kasar. Karena di sanalah aku ingin mengingat. Anak kuli bangunan yang dulu hanya bisa memandang dari luar, kini telah kembali untuk membuka pintu bagi siapapun yang pernah merasa tak cukup layak. Cerita selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.